Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randy Alfaris dengan NIM 1244982 dari kelas Gamtek RA Praktikum Merah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas 7 dan 8, yaitu membuat casing PCB atas dan bawah sesuai dengan PCB yang saya desain. Oke, langkah pertama kita pergi ke Fusionnya. Lalu di sini saya ingin membuat sebuah folder tugasnya, tugas 7 8 7 8. Nah, di sini langsung saya upload saja PCB saya yang ini. Oke, kita upload. Kita tunggu beberapa saat. Oke, jika sudah, kita langsung buat new design di atas ini, new design. Nah, PCB ini kita drag ke tempat kerjanya. Kita tunggu. Nah, jika sudah, ini kita silang saja. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung saja buat casing bawahnya. Yang pertama-tama kita buat dulu offset plane di sini sebesar 5 mili. Oke, jika sudah, kita langsung klik create sketch di offset plane tadi. Lalu di casing bawah ini kita klik P, klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita buat lagi offset sebesar 3,3. Nah, jika sudah, kita langsung matikan sebuah PCB-nya atau matanya. Kita hilangkan dulu sebentar, lalu kita klik extrude sebesar 3 dan kita buat dia sebagai neo komponen. Klik OK. Lalu kita hilangkan lagi, kita hidupkan lagi gambar matanya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik sketch lagi yang neo komponen tadi. Nah, di sini kita buat offset. Kita di sini akan membuat sebuah toleransi antar dinding dan PCB-nya. Jadi kita buat saja min 3. Tadi kita buat 3,3 dan min 3 ini sebagai toleransi antar PCB dan dindingnya. Lalu kita klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita langsung saja kita ke solid lalu ke extrude, dan bagian yang di offset tadi kita klik, lalu kita arahkan ke PCB hijau yang warna hijau. Kita klik join, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan membuat sebuah masuk keluarnya baut untuk di casing bawah ya, terutama casing bawah. Jadi pertama-tama kita hilangkan dulu PCB-nya. Oke. Lalu di bagian sini kita klik Chaos Sketch. Klik Sketch. Nah, habis itu kita hidupin lagi PCB-nya, lalu kita klik PCB-nya, lalu kita ketik P di keyboard. Nah, jika sudah, apakah terlihat di sini? Oke, jika sudah, di sini kita akan membuat sebuah lingkaran yang sama seperti ini, tapi di sini kita buat 3 saja.
lalu kita buat 6. Sama yang ini juga kita buat 3, sorry, kita buat 3 lalu 6. Yang lain juga kita buat 3 lalu sebentar 6. Di sini juga kita buat 3 lalu 6. Nah, jika udah seperti ini, kita langsung saja kita buat extrude. Yang kita extrude yaitu ini dan ini. Lalu ini juga, ini dan ini. Lalu ini dan ini. Ini dan ini. Nah, kita matikan sebuah PCB-nya yang bawah, lalu kita tarik yang ini. Hidupkan yang bawah, apa yang gambar PCB, lalu kita klik di sini join, dan di sini kita klik bawah PCB-nya. Jadi dia akan seperti ini. Lalu kita matikan komponennya, lalu hidupkan matikan PCB-nya. Nah, jadilah seperti ini. Kita klik OK dan udah seperti ini. Jadi untuk baut sudah kelar. Yang kedua kita akan membuat casing atas. Tapi pertama-tama ini kita ubah dulu namanya casing bawah. Casing bawah. Oke. Nah, di sini tahap kedua, lalu kita akan membuat casing eh, atasnya. Lalu di sini kita pertama-tama bikin offset plane lagi. Nah, di sini yang tertinggi yang saya lihat barrel jack. Nah, di sini barrel jack saya buat 5 mili. Nah, kita klik OK. Nah, di bagian offset plane ini kita klik sketch lagi, create sketch. Nah, di sini kita klik P, bagian dinding PCB-nya. Lalu setelah itu kita ini, lalu ini, lalu ini, ini, ini di blok. Gunanya apa? Karena nanti saat membuat casing atas, dia akan membolongkan khusus untuk GST-nya agar kita bisa gunakan, agar tidak tertutup dengan casing atasnya. Jadi kita bakal buka bagian GST-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik OK. Oke, kita langsung saja di sini kita buat sketch, dan di sini saya buat 0,5, klik lalu ke sini. Dan di sini juga 0,5, 0,5, tarik ke sini. Up, salah sepertinya, langsung saja taruh di sini. 0,5, tarik ke sini. Lalu di sini saya buat 0,5 lagi. Nah, seperti itu. Lalu untuk switch EG-nya saya buat di sini 0,5 saja. Di sini dan di sini 0,5. Dan 0,5. Oh, sepertinya salah. Nah, lalu di sini juga 0,5, 0,2 mungkin ya. Soalnya ada kapasitor dan resistor, jadi saya buat 0,2 saja. Soalnya aman, sudah saya buat 3D-nya.
Kita buat garis sini. Terus di sini 0,2. Oke, udah. Lagi lanjut di sini kita buat 0,5. Jadi kita buat 0,5. Kita tarik sampai ujung sini. Kita buat di sini 0,5. Dan ya, seperti ini. Kita klik finish sketch. Dan jadilah seperti ini. Lalu pada tahap selanjutnya kita ctrl klik blok yang bagian tidak ada JST-nya. Nah, jadi seperti ini, blok bagian-bagian yang tidak ada JST-nya. Langsung kita extrude dia 3. Dan jangan lupa ini kita buat neo komponen, soalnya ini kita udah buat casing atasnya. Kita klik OK. Oke, jadilah seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat sketch lagi di atas PC, di atas casingnya. Lalu di sini kita klik P di bagian dindingnya. Nah, jika udah seperti ini, lalu kita buat di sini offset. Saya mau offsetnya itu -1. Seperti ini. Nah, jadi kita blok lagi ini. Kita blok. Kita blok. Oke. Lalu kita extrude dia segini. Dan ini kita klik join. Lalu kita klik OK. Jadi deh seperti ini. Dan kalau untuk mau ngelihat dalamannya tuh tertabrak atau tidak, kita klik section analysis. Nah, di situ nanti klik aja casing atas lalu ditarik-tarik. Nah, di sini terlihat aman bagian kapasitor sama resistornya. Nah, yang lain juga aman. Oke. Lanjut. Oh ya, kita namain dulu di sini casing atas. Casing atas. Nah, di sini saya juga pengen nambahin warna untuk tiap masing-masing casingnya. Saya pengen dia atas warna merah dan bawah warna hijau. Oke, kita close. Oke, udah jadi warna. Nah, oke, saya selanjutnya akan mengerjakan bagian USB-B dan barrel jacknya. Nah, di sini kan terlihat bahwa dia kan nabrak ya, nggak ada bolongannya gitu, sama di USB-nya juga tuh. Nanti bakal tertabrak saat proses pemasangan casing dan PCB-nya. Ya, jadi kita akan membolongin sebuah USB-B dan barrel jack-nya. Nah, caranya kita klik sketch tadi di sini, lalu kita klik sketch kan. Nah, jika sudah, kita klik sebuah USB-B dan barrel jack-nya, lalu kita klik P. Kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita ke offset, lalu ambil dari garis luar. Nah, ini kita buat 0,5 saja toleransinya, sama sebelahnya juga 0,5. Nah, jika udah, langsung aja kita extrude. Nah, untuk extrude ini kita matikan dulu ya PCB-nya. Nah, jadi kita ambil aja langsung. Oke, aman. Di sini kita klik cut. Nah, ini kita dorong saja kayak segini. Klik OK. Nah, jadi dia bolong. Terus kita lihat. Nah, ini udah aman. Jadi tidak bakal tertabrak. Lanjut sekarang bagian USB-nya. Nah, di USB ini
Kita klik sketch lagi bagian atas ini. Nah, habis itu kita klik bagian ESP32-nya, lalu kita klik P. Klik OK. Nah, jika udah, kita kasih offset dia sebesar 0,5. Nah, langsung kita extrude lagi, kita min extrude. Min extrude. Sorry, salah. Min extrude. Nah, jadi dia sudah bolong. Oke. Nah, saatnya kita lanjut untuk di bagian proses untuk memasukkan baut di casing atas. Nah, caranya kita klik ini casing atas. Nah, jika sudah, lalu kita matikan casing atas, kita klik yang warna yang PCB maksudnya, lalu kita klik P, klik OK, lalu kita hidupkan lagi casing atas. Nah, jika udah kelihatan ininya, baru kita klik lingkaran. Di sini saya buat 3, lalu mungkin 5 atau 6, 6, mungkin 6 cukup. Mungkin kita cek dulu. Di sini 3, 6. Nah, kita buat seperti itu aja, 6, 3, 6. Di sini 3, 6. Nah, sudah, kita akan mengekstrudnya. Di sini saya akan ekstrud yang atasnya ini sebagai kepala bautnya. Jadi saya akan membuat dia bolong setengah saja. Saya buat minus minus min 2,2. Klik OK. Salah. Coba kita ulangin lagi, bolongin. Aduh. Nah, lalu kita bolongin tuh min 2,2. Klik OK. Nah, sudah seperti ini. Kita bakal extrude lagi ini sedalam-dalamnya. Nah, udah. Nah, jadi ini untuk kepala baut dan ini untuk drat bautnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan buat untuk bautnya tuh nggak kemana-mana gitu. Nah, jadi kayak gini nih contohnya. Nah, itu kan terlihat bahwa bautnya itu kan langsung bolong gitu. Nanti takutnya pas di proses pemasangan dari atas dan bawah, dia nggak simetris atau nggak pas. Nah, maka dari itu saya akan buat jalur bautnya mengarah ke bawah. Nah, oke, kita langsung aja buat ya. Casing bawah dan atas. PCB dan casing bawah kita matikan. Nah, kan terlihat seperti ini. Lalu kita klik New Sketch di bodi bawah. Kita hidupkan dulu PCB-nya. Nah, di sini kita klik P lagi, kita klik OK. Lalu kita hilangin lagi PCB atas PCB-nya.
Sketchnya kita matikan dulu. Oh, sorry. Nah, udah. Nah, lalu di sini kita buat lingkaran itu sebesar 6. Oke, 6 boleh. Sebesar 6. Ini sebesar 6. Ini sebesar 6. Ini kita buat lingkaran dalamnya 3. 3, 3. Oke, langsung aja kita solid, kita extrude. Kita extrude. Oke, kita join aja. Lalu tingginya kita buat sampai sini. Lalu kita klik oke. Nah, udah jadi. Jadi dia bakal ada lubang bautnya, ada apa? Kayak pipa bautnya biar aman. Nah, kenapa saya buat 6? Karena itu takutnya biar nggak patah aja. Soalnya bahaya kalau ini. Oh ya, ini sebenarnya ada kesalahan di bagian ini ya. Oke, coba atur dulu. Kita edit sketch. Di sini kita matikan PCB-nya. Lalu ini kita bakal min extrude. Harusnya udah aman. Oke. Oke, udah aman ya. Nah, coba kita section analisis lagi. Kita lihat apakah aman. Coba kita madep sini. Section analisis. Nah, tuh. Jadi jadi ini PCB. Ini PCB-nya, lalu di sini di bawah PCB bakal ada lubang bautnya lagi, dan di sini bakal ada baut apa lubang bautnya juga. Nah, jadi seperti itu agar bautnya tidak kemana-mana. Oke, kita cancel aja. Oke, jadi casingnya udah selesai. Jadi kita tahap akhir, kita mungkin akan membuat sebuah nama dari casingnya, yang dimana nama itu bakal kita extrude min. Nah, jadi cara buat namanya tuh kita pilih create lalu sketch lalu text. Nah, tadi jangan lupa buat sketchnya di atas casing. Nah, di sini kita pakai nama kita ya, Muhammad Randy Alvaris. Lalu ini kita buat mungkin 4. Ini kita ganti fontnya Arial Black. Mungkin 3. 3. Nah, mungkin ini 3 di sini. Nah, seperti ini. Dan mungkin saya akan buat lagi sebuah bolongan untuk mendeteksi lampu LED-nya itu nyala atau enggak gitu. Nah, mungkin saya bakal bolongin di sini. Kita buat seperti ini aja. Seperti itu. Lalu
kita buat min extrude, sorry, extrude. eh nah, mungkin agak ke kiri dikit. Ini sudah cukup. hmm Mana ini? Nah, kita min extrude, cut, dan ke bawah. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin agak kita sinian dikit. Nah, seginilah ya. Kita min extrude. Oke. Nah, lihat untuk ininya udah aman. Atau mungkin kita pakai bagusin dikit. Casing atas kita matikan. Oke, ini sketch casing atas. Nah, kan udah kelihatan nih. Kita buat di sininya. Ini segini. Nah, segini aja. Kita bakal extrude dia min. Nah, seperti ini aja. Lalu biar bagus kita ini matikan dulu. Ini kita chamferkan. Dia itu di fillet biar bagus. Nah, seperti inilah. Klik OK. Nah, jadi deh. Oke, kita kasih nama lagi ya. Sepertinya ini di sini teks. Kita buat di sini aja. Muhammad Randy Alvaris. Kita klik OK. Turunin ke bawah dikit. Lalu kita bakal extrude dia min. Aduh, min. Klik OK. Nah, seperti itu. Lalu kita buat lagi untuk NIM-nya saya akan taruh di bawah nama 1244982. Ini bakal kita extrude lagi. Nah,
jadilah seperti ini. Dan kalau pengen buat logo, kita bisa aja langsung ke kanvas, lalu cari logo Rekinsa misal kita buat, kita klik OK, kita taruh di sini. Ini bisa dikecilin segini, kita taruh di sini, agak gedein dikit. Nah, seginilah. Nah, kita klik OK. Nah, di sini kita langsung aja buat sketch. Nah, buat sketch, lalu kita ikutin gambarnya. Kita ikutin gambarnya. Gini, 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 gini. Oke, habis itu kita buat logo Iteranya. Gini, 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 gini. Hmm, ini salah, ini salah. Buat lagi. Ini, 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 sini, sini, ini, 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 sini, ini, dan sini. Nah, oke, logo gitarnya udah, langsung aja kita extrude. Saya bakal buat dia minus. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kanvasnya kita matikan di sini. Kita delete. Jadi seperti ini. Oke, jadi seperti ini saja video saya membuat tugas 7 dan 8 yang dimana membuat casing atas dan bawah sesuai dengan PCB saya atau desain PCB saya. Dan di sini termasuk saya menggunakan toleransinya itu rata-rata 0,5, dan untuk dindingnya tuh saya menggunakan 3 mili. Nah, jadi eh, itu saja video saya. Terima kasih yang sudah menonton. Oke.